Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Bantuan masih mengalir untuk korban banjir di Pasaman Barat. Patut dicoba pondok makan di Kota Padang ini. Makan di tepi sungai dengan pemandangan indah serta hidangan ikan laut. Tiga pencuri dibekuk Polsek Lembah Melintang, Pasaman Barat. Uniknya, ketiga pencuri ini ditangkap karena mencuri barang hasil curian dua pencuri lainnya, yaitu Dubet dan Andi yang masih buron. Kejadian berawal dari dua pemuda, Dudet dan Andi, yang mencuri barang di Sekolah Dasar Negeri 19 Lembah Melintang. Aksi mereka kepergok oleh tersangka Rizka dan Andre. Kedua pelaku yang terkejut langsung melarikan diri dan meninggalkan barang hasil curiannya. Bukannya mengembalikan, Rizka dan Andre justru membawa kabur barang yang dicuri kedua pencuri sebelumnya. Barang-barang tersebut mereka bawa ke Mandailing Natal, Sumatera Utara untuk dijual. Belum sempat terjual, polisi menangkap Rizka berkat informasi seorang saksi yang mengetahui kejadian itu. Dari keterangan Rizka, polisi menangkap dua tersangka lainnya, Sawil dan Andre, yang hendak menjual hasil curiannya itu. Saat ditangkap, polisi menemukan barang bukti yang belum dijual tersangka Sawil di kebun kelapa sawit. Jadi ini ada satu yang unik, yaitu istilahnya kita istilahkan itu mencuri dari pencuri. Ya, karena tersangka yang kita amankan ini ternyata hasil pengakuannya dia mengambil dari pelaku atas nama Dede dan AS tadi yang merupakan pelaku curat yang langsung mengambil dari sekolah dasar. Jadi tersangka yang kita amankan ini dia mengambil dari tersangka yang sekarang masih di PO atau pelaku utama. Polisi menyita 14 laptop dan sebuah proyektor dengan nilai lebih dari 100 juta rupiah dari tangan ketiga pelaku. Mereka bertiga hukuman maksimal 7 tahun penjara. Namun tersangka utama pelaku yang membongkar sekolah masih buron. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Kapal distribusi BBM ke Mentawai yang terdampar di Pantai Padang hingga Minggu petang belum juga dievakuasi. Anak buah kapal masih menunggu informasi lanjutan dari KSOP Teluk Bayur. Terdapat kerusakan mesin dan kebocoran lambung kapal, sehingga pemilik kapal belum bisa begitu saja menarik kapal tersebut. Mereka masih menjalani sidang terhadap kejadian yang mereka alami hari Kamis malam 2 pekan lalu. Ini untuk saat ini kami dari pihak perusahaan belum bisa memastikan Pak untuk tahap proses evakuasi. Masih dalam sidang BAPP Pak untuk atas kejadian yang sudah terjadi pada kami kan. Mungkin kalau untuk itu secepatnya akan dilakukan evakuasi Pak. Hingga hari ke-9, kapal dengan nama lambung Karya Budi Terang 7 itu jadi objek wisata dadakan bagi pengunjung Pantai Padang. Banyak warga yang berfoto memanfaatkan latar belakang kapal tersebut. Pengunjung betah berlama-lama bersantai di lokasi ini sambil menikmati temaramnya sunset yang akan terbenam di ufuk barat. Setelah kejadian Jumat pagi sampai sekarang kapalnya belum dievakuasi dan menjadi salah satu objek yang baru di Pantai Padang. Ini udah masuk hitungan 9 hari. Belum dapat sampai sekarang belum dapat informasi. Saya tetap koordinasi terus sama ABK yang tidur yang menjaga kapal. Kata mereka masih dalam proses. Sebelumnya, banjir akibat hujan deras Kamis 2 pekan lalu telah menghanyutkan 2 kapal pengangkut BBM. 1 kapal sudah dievakuasi, sedangkan 1 lagi belum bisa dievakuasi karena mengalami kerusakan. Seluruh muatannya sudah dievakuasi petugas ke mobil Pertamina. Alfi melaporkan dari Padang.
Makan di restoran, di ruangan ber-AC sudah biasa. Bagaimana kalau kita makan di tepi sungai? Ya, di Kota Padang, sebuah pondok makan, lokasinya persis berada di pinggir Sungai Batangkabung Ganting, Kecamatan Koto Tangah. Menu unggulannya berbagai jenis hasil tangkapan nelayan. Ada ikan karang bakar, ikan kerapu bakar, ada juga gulai kepala ikan kakap, udang, cumi, dan masih banyak lagi. Tak ketinggalan keripik bada dan kerupuk jengkol. Gurih. Saat matahari sudah tinggi, pondok makan milik Uda Tony ini ramai didatangi pelanggannya. Jika hari kerja, banyak karyawan dan pegawai yang memilih tempat ini. Di hari libur, rata-rata yang makan di sini bersama keluarga atau kerabat. Selain untuk mengisi perut memenuhi selera, makan di tempat ini juga sekaligus memanjakan mata. Menarik udah pasti rasanya enak. Satu, kedua pemandangannya view-nya bagus ya. Di sini ada batang air, langsung ke arah laut, di bawah pohon rindang, seger, asli seger. Makanannya udah pasti enak. Itu yang nomor satu yang saya mention tadi. Apa saja? Ada ikan bakar, ada kepala ikan, ada cumi sambal, mantap pokoknya. Awalnya, pemilik restoran ini memulai usaha pondok makannya hanya coba-coba. Baru 7 bulan memulai usaha kuliner ini, ternyata digemari banyak orang. Sebelumnya, ia berjualan ikan laut untuk memasok kebutuhan rumah makan dan restoran. Teringat aja Pak, ya. Karena kita usaha ikan, kita buka rumah makan juga, jenis ikan-ikan semua. Ya dari Sumbar inilah semua lah. Ada dari Bangko, dari Jambi ada juga. Ya. Bukit Tinggi, ya. Cuma 7 bulan lah. Meski hidangan di sini jenis seafood, namun tidak akan menguras isi kantong Anda. Ikan bakar kerapu dan ikan kakapnya dibanderol hanya Rp30.000 sampai Rp40.000. Pondok makan ini buka mulai pukul 10:30 siang hingga pukul 6 petang. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.